Halo, selamat sore pemirsa. Kami telah menyiapkan rangkuman 3 berita yang paling menyita perhatian publik dalam sepekan. Meski banjir melumpuhkan sebagian besar wilayah di ibu kota, Gubernur Anies Baswedan menolak menerapkan status darurat bencana banjir. Banjir yang menerjang di hari pertama tahun 2020 membuat banyak warga yang terjebak dan terisolir. Tidak hanya orang yang menjadi korban banjir, kendaraan pun tak luput banyak yang tersapu terjangan banjir. Banjir masih mengancam melanda ibu kota, namun solusi mengantisipasi banjir justru belum terlihat. Bahkan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat tidak seiring sejalan untuk mengatasi ancaman banjir. Dan pemirsa, bersama saya Vera Bahaswan, inilah Metro This Week selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, selang beberapa jam pesta perayaan Tahun Baru Jakarta dan wilayah penyangganya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diterjang banjir. Tercatat 60 orang menjadi korban jiwa akibat bencana di awal tahun ini. Meski banjir ini melumpuhkan sebagian besar wilayah di ibu kota, Gubernur Anies Baswedan menolak menerapkan status darurat bencana banjir. Malam 31 Desember 2019, puncak perayaan malam tahun baru diguyur hujan lebat. Namun pesta pergantian tahun tetap semarak di Jakarta. Meski diguyur hujan lebat, kemeriahan malam tahun baru di Ancol dan Bundaran HI serta Monas tidak surut. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memprediksi wilayah Jakarta akan diguyur hujan lebat pada malam tahun baru. BMKG juga memprediksi intensitas hujan tinggi diperkirakan masih berpotensi untuk wilayah Jakarta untuk 3 hari ke depan sejak malam tahun baru. Untuk di wilayah DKI Jakarta memang selama periode 3 hari ke depan potensi hujan sedang hingga lebat itu umumnya di sore dan malam hari. Sejalan dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga sudah mewanti-wanti bencana di tahun 2020 masih didominasi hidrometeorologi, yaitu bencana yang diakibatkan oleh curah hujan, angin, dan temperatur. Jadi 99% bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Ini ada 731, yang meninggal ada 409 dan hilang ada 109 totalnya. Tingginya curah hujan yang mengguyur Jakarta dan Bogor pada malam tahun baru, meski hanya beberapa jam saja, membuat bendungan Katulampa di Bogor tak mampu menampung debit air. Air pun mengalir deras menuju sungai-sungai yang membelah Jakarta. Tak berapa lama, banjir pun merendam wilayah Jabodetabek. Tak butuh waktu lama, sebagian besar Jakarta terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Bahkan ada pula pemukiman warga yang direndam banjir setinggi hampir 2 meter. Presiden Joko Widodo memerintahkan semua pihak segera bergerak untuk memberikan rasa aman bagi warga terdampak banjir di Jakarta dan sekitarnya. Penting ini adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga. Dinomorsatukan, jadi BNPB, pemerintah provinsi, SAR, semuanya harus segera bergerak bersama-sama untuk memberikan rasa aman, memberikan keselamatan pada warga yang terkena bencana banjir. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bertanggung jawab atas terjadinya bencana banjir yang melumpuhkan sebagian besar wilayah di ibu kota. Ini makanya saya katakan kita
ambil sikap tanggung jawab. Warga membutuhkan bantuan dari Pemprov, kita akan siapkan. Fase ini fase kita untuk melayani semua, menyelamatkan semua. Sesudah itu kita duduk dan kita lihat petanya, di mana letak terjadinya banjir, apa sebabnya, apa masalahnya, dari situ siapkan solusi. BNPB mencatat 43 orang meninggal dan lebih dari 36.000 masyarakat Jabodetabek mengungsi akibat banjir. Meski banjir menerjang 400 wilayah di Jakarta dan ada puluhan ribu pengungsi korban banjir, Anies menolak penerapan status darurat bencana di Jakarta akibat banjir. Sekarang kita masih posisinya siaga semuanya. Dan ada, seperti saya katakan tadi, ada 120.000 petugas yang saat ini bertugas di lapangan. Tidak hanya di Jakarta, beberapa daerah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi juga diterjang banjir. Akibat banjir yang melanda Jakarta, lebih dari 3.000 gardu distribusi yang berada di wilayah Jabodetabek terpaksa diputus oleh PT PLN Persero. Dari 23.700 gardu distribusi di Jabodetabek, sebanyak 3.311 gardu distribusi dipadamkan. PLN dalam hal ini mengambil langkah-langkah preventif dalam pertimbangan, yaitu mengutamakan keselamatan dari pelanggan. Untuk itu, PLN dengan terpaksa memadamkan gardu distribusi, terutama di daerah-daerah yang terdampak banjir, karena jangan sampai ada warga yang tersengat listrik. Pemirsa, bagaimana nasib warga yang sempat terjebak dan terisolir akibat banjir yang melanda wilayah Jabodetabek? Informasi selengkapnya sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.